Wahayyakum bitahiyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di tanggal 6 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan haji, yang mana kita ketika keluar dari bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, itu sudah masuk ke bulan haji. Meskipun sepertinya tidak ada ya di Indonesia yang berangkat dari bulan Syawal begitu ya. Tapi kalau ada yang mau ihram dari bulan Syawal itu sudah boleh. Jadi kalau iktikaf di bulan Ramadan misalnya di Masjidil Haram, mau sekalian dibablas sampai haji silahkan gitu ya, kalau kuat gitu ya. Karena kan setelah ihram itu harus menahan segala hal begitu ya, banyak hal termasuk hubungan suami istri, berarti selama 3 bulan itu sampai selesai haji gitu ya. Nah jadi kita sudah masuk di pertengahan bulan haji, dan di bulan Zulqa'dah ini sudah mulai banyak saudara-saudara kita yang diterbangkan ke tanah suci ya. Nah, kalau tidak salah ada juga dari jamaah yang sudah berangkat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hajinya sebagai haji yang mabrur ya. Dan juga bisa memberikan manfaat untuk umat lebih dari sebelum berangkat haji. Nah, insyaallah kita akan bahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 197 berkenaan dengan tema haji. Ayat ini hanya satu ayat, tidak terlalu panjang begitu ya, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang sudah diketahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan bulan-bulan apa saja. Karena apa? Karena sudah tahu. Ya, orang-orang Arab sudah tahu, tidak perlu disebut, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang telah menetapkan pada bulan-bulan haji itu untuk berhaji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka tidak boleh melakukan rafath. Nanti akan kita bahas apa itu rafath. Wala fusuqa, dan tidak pula kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak pula berbantah-bantahan atau berdebat ketika haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana kita sebutkan tidak menyebutkan bulan-bulan apa saja karena memang sudah diketahui. Nah, dalam ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat sebelumnya yang juga berbicara tentang haji. Kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah manasik haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai bulan-bulannya untuk yang haji. Kenapa? Karena kalau umroh itu sepanjang tahun bisa kita lakukan, tapi kalau haji itu hanya di waktu-waktu tertentu. Sebagaimana sudah kita sebutkan, dimulai ihramnya boleh dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Falayakunu fi ghairi hadhil ashhur, maka tidak ada haji, tidak ada ihram yang dilakukan selain di bulan-bulan tersebut.
Waqtalafal ulama fil ashhur, ya. Dan para ulama berbeda pendapat fil ashhuril ma'lumat, mengenai bulan-bulan yang diketahui itu. Ini perbedaannya tidak jauh sebenarnya. Masih dalam rangkaian yang tadi kita sebutkan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pendapat pertama, ya, disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, kemudian turunannya para murid-murid mereka, menyebutkan bahwa ashhurul haji, bulan-bulan haji itu Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah kulluhu. Semua bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Nah, itu pendapat pertama. Jadi 3 bulan full. Nah, pendapat kedua dari Ibnu Abbas dan juga murid-muridnya, bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi Syawal dan Dzulqa'dah itu semuanya, tapi bulan Dzulhijjah hanya 10. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya nanti ketika seseorang sakit, misalnya tidak bisa tawaf ifadah, tanggal 10 itu tawaf ifadah. Kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, maka batal hajinya, disuruh ngulang lagi tahun depan, karena dia tidak bisa ikut tawaf ifadah sampai detik terakhir bulan haji, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar masih bisa. Kenapa? Karena bulan haji masih sampai akhir bulan Dzulhijjah. Maka kalau sakit tanggal 10 tidak bisa ikut tawaf ifadah, bisa melakukan setelah itu, yang penting belum keluar dari bulan haji. Nah, itu konsekuensi hukumnya berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai waktu haji. Jadi tidak beda jauh ya, perbedaannya hanya ada di bulan Dzulhijjah, apakah sepenuhnya itu bulan haji atau hanya 10 hari pertama. Nah, kemudian lam yusamillahu ta'ala ashhurul haji fi kitabi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bulan-bulan haji di dalam Al-Qur'an, li'annaha kanat ma'lumatan indahum. Karena bulan-bulan haji itu sudah diketahui ya oleh orang-orang Arab. Walafzul ashhur qad yaqa'u ala syahraini wa ba'du tsalits. Nah, ini penjelasan lanjutan mengenai yang tadi. Kenapa kok bisa ada perbedaan mengenai 10 hari pertama atau sepenuhnya? Karena 10 hari pertama pun itu sudah bisa disebut sebagai satu bulan ya, menurut adat kebiasaan. Jadi walaupun hanya beberapa hari saja, itu sudah dianggap sebagai 1 bulan. Lianna ba'da syahri yatanazzalu manzilata kullihi. Karena sebagian bulan itu sudah bisa mewakilkan seluruhnya. Waqtalafa fil ihlali bil haji fi ghairi ashhuril haji. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai mulai ihram selain di bulan haji. Tadi kan kita sebutkan bulan haji dimulai dari bulan Syawal. Artinya tidak boleh memulai dari sebelum bulan Syawal. Itu secara tekstualnya begitu. Nah, tapi ternyata faktanya para ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh apakah boleh melakukan ihram sebelum bulan Syawal atau di luar dari bulan haji, di luar, bukan selain bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama dari Ibnu Abbas, ya, min sunnatil haji ay yahrima bihi fi ashhuril haji. Termasuk sunnah haji, kata Ibnu Abbas, yaitu seseorang berihram ketika bulan haji. Kesimpulannya apa? Kalau dibilang sunnah, artinya tidak mengapa berihram sebelum bulan Syawal. Itu konsekuensinya. Nah, ini pendapat pertama. Wa qala Atha wa Mujahid wa Taus wal Auza'i, ya, para tabi'in tadi, Atha, Mujahid, Taus dan Auza'i mengatakan, man ahrama bil haji qabla ashhuril haji lam yujizhu. Barang siapa yang berihram sebelum bulan haji, maka tidak sah ya. Maka tidak sah, tidak cukup untuk bisa jadi haji. Wa yakunu umratan, dan orang yang berihram sebelum bulan haji, maka dia dihitung berumrah, bukan dihitung berhaji. Wa bihi qala asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Artinya apa dalam mazhab Syafi'i? Bahwa ihram sebelum bulan Syawal itu tidak sah. Wa qala Ahmad bin Hanbal makruh,
bahwa berihram sebelum bulan Syawal hukumnya makruh. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan seperti itu, termasuk Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dihitung mayoritas sebenarnya mengatakan boleh walaupun makruh. Hanya satu imam yang mengatakan tidak sah, yaitu Imam Syafi'i. Tapi coba kita lihat, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau ini mazhabnya Maliki. Mazhab beliau Maliki. Artinya semestinya beliau itu mengikuti mazhab Imam Malik, yaitu makruh. Tetap sah tapi makruh. Tapi ternyata beliau mengatakan wa madzhaba ilaihi Syafi'i as-sah. Dan apa yang sampaikan oleh Al-Imam Syafi'i adalah yang paling sahih, kata Al-Qurtubi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang terkadang para ulama itu tidak mesti mengikuti imam mazhabnya. Ketika mereka memiliki ikhtiarat sendiri-sendiri, maka mereka akan mengikuti apa yang memang dianggapnya atau dipandangnya sebagai pendapat yang paling kuat. Tapi perlu kita catat bahwa ini dilakukan oleh seorang ulama. Ini dilakukan oleh seorang ulama. Ya, jadi beliau bisa mentarjih mana di antara pandangan atau pendapat itu yang paling kuat, maka boleh melakukan hal tersebut. Nah, adapun bagi kita misalnya masyarakat awam, maka seperti yang kita pernah bahas mengenai hukum taklid, maka tidak mengapa untuk kemudian mengikuti satu imam saja misalnya. Ya. Kenapa? Karena memang mungkin kita memiliki keterbatasan untuk melakukan tarjih, untuk melihat di antara pandangan-pandangan tersebut mana yang sahih, mana yang paling kuat. Bahkan Muhammadiyah, salah satu ormas yang menggunakan konsep tarjih dalam keputusan-keputusan fatwa kolektifnya, itu tidak pernah melakukan secara personal, satu orang perorangan, tidak ada. Itu melalui sistem. Jadi kalau istilahnya NU itu di Bahsul Masail, itu ijtihadnya ijtihad jama'i. Jadi kalau mau dibilang untuk mencari satu ulama yang levelnya sesuai dengan level mujtahid yang ditentukan dalam hukum fikih klasik, itu sulit untuk bisa dicari sekarang. Tapi itu bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan para ulama tadi. Karena syarat ijtihad seorang mujtahid itu bahkan ada yang menyebutkan sampai 17. Nah, ini bagaimana mengumpulkan semua syarat ini di satu orang? Nah, di zaman sekarang dianggap sulit. Maka yang dilakukan adalah melakukan ijtihad kolektif. Nah, itu yang dilakukan di zaman kita. Nah, ini Al-Imam Al-Qurtubi melakukan tarjih, ya, melakukan tarjih. Maka beliau mengatakan yang paling sahih menurut beliau adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah, ya. Yang mengatakan tidak sah. Li'anna tilka ammatun, ya, karena ada ayat, ya, ayat yang dijadikan landasan oleh tiga imam itu selain Imam Syafi'i, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 189, ya. Jadi beberapa belas ayat sebelumnya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu mengenai hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah itu adalah patokan waktu untuk manusia dan juga patokan waktu untuk haji. Nah, mereka menyatakan bahwa ayat ini, ya, hanya mengabarkan bahwa itu adalah patokan waktu saja, ya, hanya patokan waktu. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayatnya itu sifatnya umum. Tidak bisa kita memahami ayat umum kalau belum dikhususkan. Maka ayat mengkhususkan adalah ayat ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 197. Bahwa bulan haji itu bulan-bulan tertentu, nggak bisa di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau di ayat sebelumnya dikatakan bulan-bulan tanpa ada batasan, mau itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nggak ada batasan di ayat sebelumnya. Tapi di ayat 197 itu dibatasi, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu perbedaan pandangan di antara para ulama berkenaan dengan boleh atau tidak berihram. Tapi anggaplah yang mengatakan yang mayoritas tiga itu makruh tapi tetap sah, kita anggap itu pendapat yang kuat. Siapa di antara kita yang sanggup untuk ihram dari bulan Ramadan misalnya? Bahkan Syawal yang bulan haji saja sepertinya tidak ada di antara kita yang mau untuk ihram dari bulan Syawal, terlalu panjang gitu ya. Selama 2 bulan tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh arafah, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh memakai parfum gitu ya.
Nah itu harus ditahan 2 bulan lebih begitu ya. Seperti itu. Nah itu untuk perbedaan pendapat mengenai mana pendapat atau pandangan yang paling kuat. Fama fardha fihinnal hajjah, maka barang siapa yang sudah menetapkan dalam dirinya bahwa dia akan melakukan haji, ya. Penetapan ini yaitu dengan hati, ya. Al-jazmu bil qalbi. Kemudian wal ihramu fi'lan, dia juga melakukan perbuatan dalam ihram tersebut. Wa bitalbiyati nutqan, dan juga dia mengucapkan talbiyah, ya. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi dia mengucapkan talbiyah, kemudian sudah pakai pakaian ihram gitu ya, kemudian berniat dalam hati, maka sah pada saat itu dia tidak boleh melakukan hal-hal yang akan disebutkan selanjutnya. Meskipun di luar bulan haji sekalipun kita dibatasi untuk melakukan hal-hal tersebut, bahkan sebagiannya juga tetap dilarang, begitu ya. Nah yang pertama yang dilarang itu adalah fala rafatha, maka tidak boleh melakukan rafath. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa itu rafath. Pendapat pertama mengatakan adalah al-jima', hubungan suami istri. Ini di luar bulan Ramadan, di luar haji pun dibatasi. Ya, di luar haji sekalipun itu dibatasi, apalagi dalam haji. Ai fala jima'un li'annahu yufsidu, karena itu bisa merusak haji. Ya. Hubungan suami istri itu merusak haji. Wa ajma'al ulama wa ala anna al-jima'a qabla al-wuqufi bi Arafah mufsidun lil haji. Dan orang yang melakukan itu sebelum wukuf Arafah, maka hajinya batal. Ya, maka hajinya batal karena satu-satunya yang sulit untuk bisa diganti dari haji itu adalah wukuf. Maka kalau dia batal, artinya tidak sah, harus ulang lagi haji di tahun yang akan datang atau di saat-saat selanjutnya. Nah kemudian ar-rafath, pendapat kedua itu adalah al-ifhashu lil mar'ati bil kalam, ya, mengucapkan kata-kata kotor atau yang menjurus ke arah hubungan seksual, ya, atau ucapan-ucapan mesum kepada seorang wanita. Atau yang ketiga juga walaupun bukan kepada seorang wanita, itu adalah rafath. Jadi segala sesuatu yang berbau seksualitas gitu ya. Nah itu jangankan di dalam haji, di luar haji sekalipun itu dilarang begitu ya, kepada selain istri gitu ya. Nah, untuk istri dibatasi. Maka kemudian di dalam momen haji itu tidak boleh dilakukan karena bisa menjurus kepada mufsid al-hajj, perusak haji, yaitu hubungan seksual. Nah itu ibarat main api gitu ya, main api. Jadi hati-hati kalau misalnya lagi jauh, misalnya istri tidak ikut haji, ya hanya suaminya yang ikut haji, kangen sama istri misalnya diucapkan lewat HP, hati-hati jangan sampai keterusan gitu ya. Nah, karena itu bisa melanggar larangan haji. Nah, yang pertama fala rafatha, tidak boleh melakukan rafath, ya, wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan kefasikan. Apa itu makna kefasikan di sini? Yang pertama, pandangan para ulama tafsir adalah jami'al ma'asi, semua hal yang berbau maksiat itu dilarang. Yang kedua, bahwa yang dimaksud fusuk di sini hanya terbatas pada apa-apa yang dilarang pada saat ihram, pakai parfum, membunuh hewan buruan, dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga mengatakan fusuk maknanya adalah adzabhu lil asnam, kita menyembelih untuk berhala, memberi sesajen untuk berhala. Jangankan dalam haji, di luar haji pun dilarang. Wal fusuk at-tanabuzu bil alqab. Pandangan selanjutnya mengatakan fasik di sini adalah memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jadi sebelum haji misalnya punya kebiasaan manggil, ini anak muda biasanya, katakanlah gitu ya, ada 2 anak muda bersahabat haji bareng-bareng. Biasa sebelum haji itu ngomongnya nyebutnya sebutan-sebutan yang jelek gitu ya. Nah itu ketika haji itu dilarang untuk dilakukan karena termasuk at-tanabuz bil alqab, termasuk perbuatan fusuk. Ada lagi yang mengatakan as-sibab. As-sibab artinya mencela, menghina, mencemooh begitu ya. Wal qaul awal al-asah. Jadi pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Kenapa? Karena mencakup seluruh hal tadi.
Mau dia manggil dengan panggilan yang buruk, mau dia perbuatan fasik, mau dia melanggar larangan haji, itu semua masuk dalam konteks fasik gitu ya. Nah, kenapa 3 hal ini dilarang ya? Oh, masih ada satu, yaitu jidal. Berdebat. Nah, sebelum kita masuk ke poin jidal, kenapa hal-hal tersebut dilarang? Karena hal-hal tersebut itu bisa membuat haji itu tidak menjadi mabrur. Sedangkan man hajja, ya disebutkan dalam hadis, man hajja falam yarfath walam yafsuq, barang siapa yang berhaji tidak melakukan rafath, ya, hal-hal yang berbau seksualitas, dan tidak berbuat fasik, sebagaimana tadi kita sebutkan, raja'a kayaumin waladathu ummu, maka dia akan kembali setelah haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena itulah dalam hadis lain Rasul menyampaikan, haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling berhak didapatkan oleh orang itu kecuali surga. Rawahu Muslim. Ya. Maka begitu pentingnya untuk memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan hal tersebut. Wa qala al-fuqaha al-hajjul mabruru huwa alladhi lam ya'sillaha ta'ala fi afna'i adaihi. Para ulama mengatakan, apa itu haji mabrur? Haji mabrur, kata para ulama, adalah yang tidak melakukan kemaksiatan apapun ketika sedang haji. Ini definisi pertama menurut para ulama. Yang kedua, Al-Farra ya mengatakan huwa alladzi lam ya'sillaha subhanahu ba'dahu. Ini lebih sulit. Yang tidak melakukan maksiat setelah haji. Kalau hidup 30 tahun setelah haji berarti 30 tahun tidak melakukan maksiat, dan ini hampir mustahil dilakukan manusia selain Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kullu bni Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan dosa, ya, kecuali para Nabi dan Rasul. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat, ya, mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat kedua ini hampir mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Maka pendapat yang roji, yang kuat adalah bahwa yang selama haji dia betul-betul menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Qultu, al-Imam Al-Qurtubi berkata, al-hajju al-mabruru huwa alladhi lam ya'sillaha subhanahu fihi la ba'dahu. Nah, ini yang dikuatkan oleh al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana kita sebutkan, bahwa haji mabrur adalah orang yang menahan dirinya dari segala macam maksiat selama haji. Ya. Wa qala al-Hasan, Hasan ketika disebutkan dalam tafsir Al-Hasan artinya adalah Hasan Al-Basri, al-hajjul mabruru huwa ayyarji'a sahibahu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ini jalan tengah antara yang mengatakan tidak bermaksiat selama haji dengan yang tidak bermaksiat setelah haji. Beliau mengatakan haji mabrur itu adalah ketika seseorang kembali dari haji dalam keadaan zuhud. Jadi dia mungkin masih melakukan perbuatan maksiat, karena maksiat ini kan banyak. Kita ngomong salah gitu ya, mencela orang itu maksiat. Kita kita berbohong misalnya, itu maksiat. Jadi hal-hal kecil ya yang mungkin kita anggap remeh sepele, itu ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala maka itu dianggap sebagai maksiat gitu. Nah, mungkin dia melakukan hal-hal kecil itu gitu ya. Tapi ketika dia kembali dari hajinya itu, dia menjadi orang yang zuhud gitu ya. Raghiban fil akhirah. Jadi betul-betul motivasi untuk mengejar akhiratnya itu lebih kuat daripada sebelum haji. Itu berarti tanda bahwa hajinya itu mabrur insyaallah. Apa pengertian zuhud? Nah, ini yang sering disalahartikan. Kadang-kadang ada yang menganggap zuhud itu tidak boleh bergelimpangan harta. Ini juga salah pandangannya. Kalau seperti itu modelnya, Al-Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab besar, beliau tidak bisa disebut zuhud karena beliau itu miliuner gitu ya. Kalau imam-imam yang lain itu digaji oleh negara, kalau Imam Abu Hanifah menolak gaji. Kenapa? Beliau orang kaya, beliau saudagar gitu ya.
Bahkan beliau itu memberikan beasiswa ya kepada banyak anak-anak kaum muslimin. Yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Kalau bergelimpangan harta disebut tidak zuhud, maka Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu tidak zuhud, karena harta mereka itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau sudah bicara infak mereka, kita bayangkan Utsman bin Affan saja, ini belum Abdurrahman bin Auf yang jauh lebih kaya daripada Utsman. Utsman bin Affan saja itu sampai menginfakkan 100 unta beserta segala isinya, ya, membawa makanan perbekalan untuk jihad fisabilillah. Itu Utsman bin Affan. Artinya harta yang dipunyai pasti jauh lebih besar dari itu, gitu ya. Maka memiliki harta itu bukan tanda seseorang itu tidak zuhud. Pun sebaliknya, tidak memiliki harta bukan berarti orang itu zuhud. Karena yang namanya zuhud itu pekerjaan hati. Apa itu? Ketika seseorang itu tidak memiliki motivasi dunia. Jadi ketika dia memiliki harta, harta ini bukan motivasi dia, bukan hal yang dia cari, tapi dengan harta itu kemudian dia bisa manfaatkan untuk akhirat. Itulah tanda seseorang itu zuhud. Jadi walaupun hartanya banyak, kita bisa lihat orang yang zuhud itu ketika berinfak itu banyak juga. Ketika berinfak tidak mikir-mikir. Ketika harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak down. Itu ciri orang zuhud. Kenapa? Karena sekali lagi harta itu hanya dipandang sebagai alat, sebagai sarana atau wasilah. Penting untuk bisa berinfak, penting untuk bisa haji karena haji butuh harta. Tapi ketika harta itu hilang, ya sudah, kalau gitu mau bagaimana gitu. Jadi tidak terlalu stres karena harta itu bukan motivasi dan bukan tujuan utamanya. Ya, nah itu ciri dari orang yang zuhud. Ya, bahkan di zaman tabi'in itu pernah ada sebuah kisah di mana ketika seorang guru mengatakan, saya sudah tidak bisa mengajari kamu lagi mengenai tazkiyatun nafs gitu ya. Tidak bisa mengajarkan kamu mengenai ilmu penyucian diri gitu ya, mengenai ilmu tasawuf misalnya. Sekarang silakan kamu datang kepada Ibrahim bin Adham. Saya tidak bisa ngajari kamu ilmu zuhud. Yang bisa ngajari kamu adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama yang punya banyak harta. Seorang ulama sufi terkenal yang punya banyak harta. Disuruh datang kepada Ibrahim bin Adham, kemudian ketika ditanya kenapa kok disuruh datang ke Ibrahim bin Adham, karena Ibrahim bin Adham itu sudah membuktikan dengan kepemilikan harta di tangannya itu hatinya tidak dikuasai oleh harta, maka dia yang bisa mengajarkan ilmu zuhud begitu. Nah itu mengenai zuhud. Jadi zuhud itu pekerjaan hati ketika hati kita tidak terikat dengan harta dunia, bahkan tidak terikat dengan dunia, karena motivasi utamanya adalah akhirat. Nah itu ciri dari orang yang hajinya mabrur. Wala jidala, dan tidak melakukan jidal, perdebatan. Perdebatan yang bagaimana? Apakah kalau seorang ulama, bukan seorang ulama ya, beberapa ulama misalnya sedang membincangkan mengenai hukum, kemudian mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan seperti tadi kita sebutkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah misalnya. Kemudian mereka saling sanggah menyanggah. Apakah itu termasuk jidal yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dalam haji tidak boleh dilakukan sama sekali, dan di luar haji dibatasi. Ya, di luar haji dibatasi. Waqtalafatil ulama, maka para ulama berbeda pendapat. Pandangan pertama dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, al-jidalahuna tumari antumari musliman hatta tughribahu fayantahi ila sibab. Yaitu ketika engkau ya memperdebatkan sesuatu dengan kaum muslim, dengan saudaramu muslim yang lain, sampai engkau membuatnya marah, sampai berakhir dengan saling ejek. Nah itu yang disebut sebagai jidal dalam ayat ini. Nah ini kan banyak di media sosial gitu ya, banyak di media sosial. Fa amma mudzakaratul ilmi fala nahya anhu. Adapun ketika hal itu dilakukan oleh para ulama, yang para ulama ini menjaga adab-adabnya dalam perbedaan pendapat, mereka saling sanggah menyanggah sekalipun, maka itu tidak termasuk
sebagai jidal yang dimaksud dalam ayat ini yang kemudian dilarang dan dibatasi. Ya. Maka yang pertama adalah tadi, ketika perdebatan itu menjadi debat kusir yang berakhir dengan ejekan, hinaan, maka itu termasuk yang dilarang, bahkan di luar haji. Qatadah mengatakan bahwa jidal yang dimaksud di sini adalah as-sibab. Beliau langsung ngomong ke ujungnya. Pokoknya inti dari jidal di sini adalah saling ejek, saling hina, saling cemooh, begitu ya. Kemudian Imam Malik mengatakan talifan nasu ayyuhum sadafa mauqif Ibrahim. Ini karena konteks ayatnya umum, kata Imam Malik, khusus, maka kemungkinan yang dimaksud di sini, jidal di sini adalah ketika jamaah haji itu berdebat siapa di antara mereka yang sesuai dengan posisi Nabi Ibrahim pada saat wukuf misalnya. Nah, kemudian sebagian ulama lain mengatakan bahwa jidal, ya, perdebatan di sini maksudnya adalah ketika ada orang mengatakan al-hajju yaum wa taqulu ta'ifa al-hajju godan. Ya, ketika mereka saling berbantah-bantahan mengenai kapan waktu haji. Ada yang mengatakan hari ini, ada yang mengatakan besok. Ini agak familiar ya sama Indonesia ya. Jadi perdebatan yang selalu terjadi setiap momen awal Ramadan, akhir Ramadan, dan kadang-kadang juga pada saat momen penetapan waktu haji. Dan di medsos banyaknya gitu ya, bukan di forum-forum mudzakarah ulama. Jadi berdebat mengenai ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah. Nah, itu termasuk dari jidal yang disebutkan dalam ayat ini. Konteks jidal yang disebutkan di sini dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi berdebat mengenai penetapan waktu kapan haji atau kapan puasa atau kapan lebaran ya. Nah, itu sama. Wa qala Mujahid berkata, al-jidalu al-mumaratu fi syuhuri hasba ma kanat alaihi al-arabu minan nasi. Jadi kalau kata Mujahid bahwa perdebatan di sini adalah mengenai penundaan waktu ini setelah Islam ada, tidak ada lagi penundaan waktu. Karena dulu zaman jahiliyah itu mereka kalau mau berperang kebetulan bulan haji, maka bulan tersebut itu diundur, bulan haji tersebut diundur. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tapi di zaman kita itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, al-jidalu an taqula ta'ifatun hajjuna abarru min hajjikum. Ketika jadi selain yang berakhir dengan sibab, saling cela, kemudian juga memperdebatkan masalah waktu yang juga kemungkinan besar akan berakhir dengan saling cela, karena ini sudah terjadi di Indonesia juga ya. Ketika ada perbedaan pendapat mengenai penetapan haji, kalau tidak salah tahun lalu itu sampai berakhir dengan ancaman ya, dengan persekusi. Nah, itu sudah jelas itu sebagai hal yang dilarang dalam syariat. Nah, kemudian ada juga yang kemudian saling membangga-banggakan kelompoknya masing-masing. Haji kami itu lebih baik dari haji kalian. Wa yaqulul akhar mithlu dzalik, dan yang lain juga akhirnya membalas kalimat itu dengan mengatakan haji kami yang lebih baik gitu ya. Ini seperti anak kecil gitu yang lagi membanding-bandingkan antara dirinya dengan temannya seperti itu. Nah, ini termasuk dari jidal yang dilarang. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan pasti Allah akan tahu. Pasti Allah akan balas kebaikan itu. Annallaha yujazikum ala a'malikum. Setiap hal sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi motivasi bagi kita agar tidak meremehkan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan sekecil apapun. Wantul ki akhaka biwajhin talik, walaupun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri gitu ya. Walaupun kita banyak masalah mungkin, walaupun kita banyak utang mungkin, walaupun kita lagi punya masalah di rumah mungkin, tapi bagaimana wajah itu tetap kita setting ketika berhadapan dengan saudara kita, vibes negatifnya itu tidak menyebar gitu ya. Tetap tersenyum, tetap memberikan wajah yang baik. Ya. Nah, itu termasuk satu kebaikan yang dianggap remeh, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan pernah diremehkan. Karena Allah Maha tahu kebaikan dan Allah akan balas segala kebaikan itu.
Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini turun mengenai orang-orang Arab, kanat taji'u ilal haji bila zadi. Mereka datang untuk berhaji tanpa membawa perbekalan. Wa yaqulu ba'duhum kaifa nahujju baitallah wa la yut'imuna, bagaimana kami akan berhaji kalau kami tidak diberi makan, kata mereka begitu. Karena mereka tidak bawa bekal. Fakanu yabqauna alatan 'alan nas, maka mereka meminta-minta. Ya, meminta-minta. Nah, ini termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan untuk berbekal lebih dahulu. Jangan kemudian berdalih dengan tawakal. Bukan berdalil, berdalih. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wa kana an-nasu yattakiluna ba'duhum 'ala ba'din bizzad. Ada orang yang menyandarkan diri kepada orang lain dalam hal perbekalan ini. Itu dilarang. Dilarang. Walaupun tidak merusak haji, tapi itu mengurangi pahala haji. Nah, ini di Indonesia itu banyak ya, haji backpacker. Bukan haji backpacker, selama dia punya izin resmi. Nanti kalau tidak punya izin resmi akan banyak perbedaan pendapat, tapi kalau di pendapatnya, fatwanya ulama Saudi tidak sah. Gitu ya. Kalau fatwa ulama Saudi tidak sah. Kalau ulama Indonesia mengatakan masih sah tapi berdosa gitu. Berdosa. Nah, haji backpacker syarat-syaratnya semua dia penuhi, misalnya ada izinnya. Oke, tapi perbekalannya bagaimana? Nah, kadang-kadang ada yang backpacker itu bukan karena ingin dapat pengalaman, tapi karena dompetnya tipis. Betul-betul mepet, borderline gitu ya. Nanti ketika ditanya, bagaimana nanti kalau kekurangan makan? Ah, gampang, nanti banyak orang-orang dermawan di sana. Nah, ini. Ketika sudah mengatakan banyak orang-orang dermawan di sana, itu artinya sudah bertawakal pada manusia. Ya, sama kurang lebih dengan yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Ya, ketika mereka tidak menyiapkan perbekalan ya untuk bisa berhaji. Wa qala Ibnu Atiyah mengatakan, wa tazawwadu lima'adikum minal a'malis shalihah. Nah, ini beliau lebih jauh lagi ngomongnya. Berbekalah kalian untuk akhirat kalian dengan amal-amal saleh. Gitu. Nah, di sini ya ada kisah dari Imam Ahmad. Ya. Ada kisah dari Imam Ahmad yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Wa qad labbasa iblis, kata Ibnul Jauzi. Iblis itu terkadang memberikan gambaran yang indah, gitu ya. Ala qaumin yad'una tawakkul, kepada orang-orang yang mengklaim sedang melakukan tawakal. Kata mereka sedang tawakal. Fa kharaju bila zadin wa dhannu anna hadza minat tawakkul. Mereka keluar untuk haji misalnya tanpa perbekalan yang memadai dan mereka mengklaim mereka sedang bertawakal. Jadi usahanya usaha minimalis. Kemudian mereka bilang kami sedang tawakal. Wahum ala ghayatil khata', dan mereka sedang melakukan kesalahan yang paling puncak. Qala rajulun li Ahmad bin Hanbal, seorang berkata kepada Imam Ahmad, ya, uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkuli bi ghairi zadin. Saya ini orang yang tawakal, katanya. Saya akan pergi ke Mekah tanpa perlu bekal. Bekal itu untuk manusia biasa, kata beliau. Saya ini orang yang bertawakal. Jadi saya nggak perlu bekal, Allah nanti yang akan beri saya makan. Wa qala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, oke, nggak ada masalah. Ukhruj fi ghairil qafilah, keluar sendiri, jangan ikut sama rombongan yang lain. Jadi syarat dari beliau sederhana. Kalau betul-betul tawakal, oke, silahkan Anda keluar menuju Mekah, tapi jangan bareng sama rombongan yang lain. Maksudnya apa? Jangan minta-minta sama yang lain. Kemudian orang itu berkata, la illa ma'ahum, enggak, saya enggak mau keluar kecuali bareng sama rombongan yang lain, katanya begitu. Maka Imam Ahmad berkata, fa'ala jurbin nasi tawakkalta, apakah kamu bertawakal sama kantongnya orang, gitu ya, sama piringnya orang, sama gelasnya orang, gitu. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang mengklaim tawakal padahal sebenarnya bukan tawakal, hanya tidak mau berusaha maksimal.
ujung-ujungnya tawakalnya bukan sama Allah, tawakalnya sama manusia dengan meminta-minta. Ya, maka ini termasuk hal yang dilarang, tawakal kepada selain Allah. Maka untuk melakukan sesuatu, termasuk diantaranya haji, apalagi haji, kita diwajibkan untuk menyiapkan perbekalan yang memadai. Ya. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Nah, ini haji, konteks umumnya bekal itu adalah makanan, minuman, atau yang sejenisnya gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berbekal itu jauh lebih panjang, lebih jauh lagi daripada sekedar harta benda material. Tapi Allah juga memerintahkan untuk bersiap secara mental, bersiap secara spiritual. Ya. Jadi salah kalau misalnya kita mau haji tapi tidak ada persiapan. Baik itu persiapan nabung atau persiapan yang lain, yaitu memantaskan diri gitu ya. Jangan kalah sama anak-anak tanggung yang belum dapat jodoh. Mereka bilang begini, saya akan memantaskan diri dulu untuk bisa dapat jodoh yang baik. Nah, kalau anak-anak tanggung begitu, bagaimana dengan kita gitu ya? Maka semestinya apalagi untuk haji ya, ibadah yang lebih lebih konkret daripada menikah, itu harus berbekal dengan perbekalan yang konkret juga begitu. Nah, termasuk perbekalan yang utama juga adalah ketakwaan, yaitu mempersiapkan diri kita dengan banyak beribadah. Ya, dengan banyak beribadah sehingga nanti ketika sampai di sana ibadah kita bukan ibadah yang dipaksakan lagi, tapi memang sudah jadi suatu kebiasaan. Ya. Ittaqullaha fittiba'i ma amarakum bihi minal khuruji bizzad. Maka bertakwalah kalian, kalau Allah suruh kalian keluar dengan membawa perbekalan, ikuti. Ya, jangan kemudian berdalih dengan tawakal. Khairuz zadi mattaqu bihil musafiru minal halakati awil hajati ila su'ali wat takaffuf. Sebaik-baik perbekalan adalah yang membuat seseorang itu tidak meminta-minta pada orang lain. Wa fihi tanbihun ala anna hadhihi dar laysat bidari qarar. Dan di ayat ini itu juga sedang memberikan kita peringatan bahwa kita sekarang berada di dunia itu bukanlah tempat perhentian terakhir kita. Artinya kita tahu kita punya destinasi terakhir. Yang haji itu tujuannya untuk membekali kita sampai di destinasi terakhir itu. Jadi kita perlu berbekal untuk haji, dan haji itu sendiri adalah bekal ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat kita. Wa qala ahlul isyarat, dan para ulama sufi mengatakan dzakarahumullahu taala safarul akhirah wa hathahum ala tazawwudit taqwa. Allah mengingatkan kita bahwa safar itu bukan hanya safar haji, tapi juga safar akhirat, di mana kita sekarang berada di dalamnya, dan memerintahkan kita untuk berbekal dengan ketakwaan. Fa inna taqwa zadul akhirah, karena ketakwaan itu adalah perbekalan akhirat. Ya, perbekalan akhirat. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, mengenai makna ketakwaan. Karena semua jenis ibadah itu muaranya adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Mungkin banyak orang yang pergi haji, tapi tidak semuanya bisa menjadi ulil albab. Siapa ulil albab? Ya kembali orang-orang yang hajinya mabrur tadi. Orang-orang yang hajinya itu diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang disebut sebagai ulil albab. Li'annahumul ladzina qamat 'alaihim hujjatullah. Mereka lah yang telah menegakkan ya hujjatullah ya, haji Allah Subhanahu wa taala. Wa hum qabilu awamirahu wanhaduna biha. Mereka yang betul-betul memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk menuju perintah tersebut. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat perintah mengenai haji ini. Jadi walaupun konteksnya itu adalah untuk orang-orang yang sedang berhaji, tapi pada faktanya banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa ini juga kita terapkan di luar haji. Arafah itu kita batasi.
Pada siapa? Pada istri. Itu pun dibatasi waktunya. Sedang iktikaf misalnya, itu kan tidak boleh ya berhubungan dengan istri, gitu ya. Nah, untuk selain istri itu dilarang. Nah, itu sudah jelas. Itu ar-rafath. Begitu juga dengan al-fusuq. Al-fusuq ini selain yang dilarang di momen haji, ya, itu semua dilarang di luar haji. Nah, kalau dilarang di momen haji pakai parfum, di luar haji masih boleh. Nah, tapi untuk yang selain itu, segala macam bentuk kefasikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jidal, dengan perdebatan yang tadi kita sebutkan. Ya, yang muaranya adalah saling cela, saling ejek, kemudian juga saling membangga-banggakan diri, gitu ya. Perdebatan yang tidak dibarengi dengan ilmu, dengan pengetahuan, maka itu termasuk dari al-jidal yang dilarang bukan hanya di dalam haji, bahkan di luar haji. Karena sekarang ini lagi heboh jadi konten kreator YouTube yang kemudian banyak menghina, mencela, mengejek, dan itu ternyata minim literasi, minim data. Dan bahkan ketika ada seorang dokter yang melakukan hal itu, diajak untuk diskusi, adu data dan adu bukti, tidak berani, malah dibalas dengan hinaan dan celaan, gitu ya. Nah, ini termasuk jidal, terlepas dari dia seorang dokter sekalipun, bahkan seorang ulama sekalipun, ketika dia tidak melakukan jidal sesuai dengan adab-adabnya, yaitu dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan bukti dan fakta, dan juga bukan bermotif sektarian, karena fanatisme kelompok, dan tidak ingin mengikuti adab-adab dalam perdebatan, maka itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian apa yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum innahu wal ghafurur rahim. Selanjutnya kami persilahkan mungkin jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Saya pernah membaca riwayat yang sangatnya saya kira tidak terlalu paham, bahwa dalam suatu masa, di masa sahabat itu ada suatu statement antara aulia, orang soleh itu, bahwa pada suatu saat haji semua orang yang berhaji itu ada yang diterima, kecuali satu orang yang setelah hanya dijawab dari orang itu tidak berangkat haji, tapi seluruh hartanya untuk berbekal haji sekarang pada satu waktu yang sangat miskin, nggak bisa bertanya. Itu yang diterima. Nah, ini saya terkelitik untuk membandingkan dengan pembahasan haji secara geopolitik ya. Secara mudah bahwa saudara kita di Palestina dalam kondisi yang titik nadir, satu generasi yang terpusat dan terusir dari negara ini. Tapi di satu sisi, haji itu adalah ukhuwah Islam yang puncak luar biasa dengan potensi saling menolong bersama-sama dan benefit secara finansial buat si saudara baik, yaitu keluarga Saud, itu luar biasa, sehingga Presiden Donald Trump pun tertarik untuk intervensi masalah finansial itu. Nah, pertanyaan saya adalah bumi Syam, Palestina dan Suriah dan lain-lain dalam kondisi masalah yang luar biasa. Di satu sisi tanah Hijaz adalah mengalami akumulasi tumpuan material dan luar biasa. Nah, ini sebenarnya bagaimana gitu loh dari potensi ukhuwah Islam, di mana Allah memuliakan Indonesia, bahkan ada fatwa jihad di sana, tapi di satu sisi adalah kelebihan material yang tidak memenuhi sama sekali. Mohon maaf, ini pertanyaan mungkin nggak panas, tapi ini masih ada kaitan dengan haji. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sudah bicara tentang Palestina ini sangat rumit. Tapi kita bisa katakan bahwa tanggung jawab para pemimpin-pemimpin Arab sekitar Palestina itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah yang semestinya orang pertama ya, yang kemudian bergerak untuk mencoba berusaha membebaskan Palestina. Tapi faktanya mereka tidak melakukan itu
karena masalah geopolitik tadi, karena salah satu sebabnya mereka tidak mau merusak hubungan dengan Amerika Serikat. Jadi pangkal masalahnya ada di sana. Bahkan sebagian itu termasuk yang menggantungkan diri pada bantuan-bantuan Amerika Serikat. Makanya mereka jangan pernah kita atau tidak bisa kita harapkan gitu untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Kayak ala kulli hal seperti itu. Nah, tapi kalau rakyatnya itu banyak sebenarnya yang mau bantu. Tapi pemimpin-pemimpin ini yang kemudian membatasi dan menghalang-halangi. Gitu ya. Bahkan Yordan kalau tidak salah kemarin menahan rakyatnya dan juga menutup kantor Hamas kalau tidak salah, kantor cabang Hamas atau sejenisnya kalau tidak salah di Yordan. Saya lupa ya. Nah, yang jelas itu menggambarkan mengenai tidak pekanya pemimpin Yordan, padahal dia ada di sebelah Palestina, apalagi Mesir, gitu ya. Dan sejenisnya lah, begitu ya. Maka bicara Palestina, kewajiban kita adalah membantu sampai batas di mana kita bisa bantu. Nah, bagaimana dengan haji? Katakanlah vulgarnya ya, kita lebih pilih haji atau kita sumbangkan saja dananya untuk Palestina. Katakanlah begitu, ini versi ekstrimnya. Maka kalau kita apalagi kita sudah nabung dari dulu, ya tidak apa-apa, kita tetap haji. Karena tetap kita bisa membantu Palestina walaupun dengan kita berhaji. Ya, maksudnya dalam hal finansial ya, dalam hal finansial misalnya, kita tetap memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena itulah batas kesanggupan kita. Memang agak sulit ketika satu amal soleh dihantamkan dengan amal soleh yang lain. Dan kasus yang ada dalam riwayat tadi itu kasus yang nadir, tidak bisa kita jadikan sebagai hukum umum, ya. Karena fikih itu berbicara mengenai hukum keumuman. Setiap keumuman pasti ada pengecualian, gitu. Makanya dalam fatwa itu para ulama tidak pernah saklek. Kenapa? Karena perbedaan situasi dan kondisi bisa merubah hukum. Nah, kalau gambaran umumnya bahwa selama kita tetap memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina, tidak ada masalah dengan haji kita. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita haji, artinya kita punya kemampuan, tapi kita tidak membantu saudara-saudara kita di sana. Nah, kan sekarang banyak ya lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan kita gitu. Nah, ya tetap kita berikan bantuan untuk saudara-saudara kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, itulah batas yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi sesuai dengan posisi kita, kalau kita bukan seorang pemerintah, ya tidak akan panjang pertanyaannya mengenai masalah itu. Tapi kalau kita pemerintah, punya kesanggupan, punya kekuatan, tapi tidak digunakan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti wallahu taala alam bissawab. Baik. Silakan yang selanjutnya. Tidak ada ya? Baik. Nah, ini sepertinya mau momen yang lebih santai nanti untuk bertanya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.